Ada orang ngaku keturunan Nabi, Bu. Nggih. Cuma dengan pengakuannya itu kadang-kadang dia minta uang, maksa, betul? Kadang-kadang kalau mukibinnya itu mukibin kelas berat, istrinya aja diminta cerai itu. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka katanya itu ditentukan oleh Khatib. Ini katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang waktu hidupnya ribuan orang yang ngaji, setiap pengajian itu ribuan sampai jalan-jalan. Makanya barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang yang senantiasa membaca manaqib, biasanya kaya raya, muridnya banyak, istrinya banyak juga. Amin, amin. Bu, kalau ada suami kaya raya, ibu punya suami kaya raya, istrinya 4, mau? Sekarang istrinya 1 ya, tapi duit nggak punya. Sekarang mau dikasih sama Allah, hei ibu, kalau kamu siap, suami kamu akan saya beri kekayaan yang banyak, tapi biarkan dia punya istri 4, mau nggak? Nggak mau juga, gimana urusannya? Kata Allah, udahlah kamu mah miskin aja. Kiai, gimana Kiai ini? Bu, punya menantu milih yang soleh apa yang kaya? Yang kaya. Yang kaya soleh. Alhamdulillah. Kalau udah punya istri itu, calon mantunya nggak apa-apa, lu diem aja. Nah, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu adalah tauladan yang luar biasa. Beliau ilmu syariatnya tabahur, ma'rifat billahnya tabahur, dermawannya kayak Kiai Muharrar. Dermawan ini Kiai Muharrar ini, sampai kabib-kabib seneng datang sama Kiai Muharrar. Ini mantan mukibin, raja mukibin se-Indonesia. Sekarang ini nyari-nyari saya terus sampai ke Grobogan. Alhamdulillah. Kata Kiai Bendo, bab nasab udah selesai, makanya saya nggak ngomong nasab. Sekarang kita ngomong nasib, kata Kiai Bendo Grobogan. Nasib apa? Nasib orang yang ditipu nasab sudah lama. Ada orang ngaku keturunan Nabi, Bu. Nggih. Cuma dengan pengakuannya itu kadang-kadang dia minta uang, maksa, betul? Ngeridit motor suruh bayar jamaah, ngeridit mobil suruh bayar jamaah. Kadang-kadang kalau mukibinnya itu mukibin kelas berat, istrinya aja diminta cerai itu, betul? Nah, kemudian sejarah-sejarah NU dirubah, katanya itu didirikan oleh Khatib. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka katanya itu ditentukan oleh Khatib. Pangeran Diponegoro katanya Khatib. Imam Bonjol katanya Khatib. Khatib kabeh ora kebagian wong Grobogan. Menganggap dirinya lebih tinggi secara zat daripada yang lainnya. Ternyata Bu, setelah diteliti melalui kajian ilmiah, ilmu nasab terputus 550 tahun, 651 tahun
ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng, DNA G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Kesantunan rahmatan lil alamin Rasulullah tidak dikhiaskan pada dirinya dan keluarganya. Caci maki luar biasa pada ulama. Katanya, kita datang ke Indonesia ini untuk mencetak para kiai. Barulah Nusantara ini penuh dengan orang-orang yang masuk Islam, dengan perjuangan Wali Songo, dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu prosesnya lama, Bu. Islam masuk ke Indonesia ini tidak ujug-ujug abrakadabra. Perjuangan yang sangat melelahkan para dai-dai kita dari Makkah, dai dari Uzbekistan, dai dari Baghdad, dai dari Maroko, sampai abad ke-16 Hijriah barulah Pulau Jawa mayoritas beragama Islam dengan disebarkan oleh Wali Songo. Maka Wali Songo walaupun bukan penyebar pertama di Indonesia, tetapi taktik-taktik yang dilakukan Wali Songo untuk menarik hati para kaum pribumi agar mau masuk Islam dengan rahmah, perjalanan dakwah yang disertai dengan kesantunan, yang menghargai budaya-budaya lokal. Dia datang ke Solo menghargai budaya Solo, dia datang ke Tuban menghargai budaya Tuban, dia datang ke Banten menghargai budaya Banten, mengawini anak Banten sampai punya anak Sunan Gunung Jati di Banten, kemudian dianggap sebagai orang Banten asli, baru orang Banten mau memeluk agama Islam. Itu tahun 1500 Masehi, baru orang Banten itu masuk Islam secara mayoritas. Sebelumnya sudah ada pedagang-pedagang dari mana itu daerah yang jauh itu di Afrika, di Maroko, yang dari Uzbekistan, dari Jordan, dari Mekah, dari Gujarat dan lain sebagainya. Tapi tidak semasif ketika disebarkan Islam dengan metode dakwah yang terstruktur, metode dakwah Wali Songo yang menghargai kearifan lokal. Baru para raja dan para masyarakat Indonesia mau masuk agama Islam. Jadi makanya PWI terbentuk itu ingin mengambil kembali ruh perjuangan daripada Wali Songo untuk dijadikan sebagai prototipe Islam yang sesuai dengan Nusantara. Islam yang dulu disebarkan penuh cinta kasih sayang, menghargai perbedaan. Yang belum mau masuk agama Islam waktu itu dihormati, dimuliakan, sehingga kemudian muncul kesadaran untuk masuk sendiri. Tidak ada Islam disebarkan dengan pedang di Nusantara itu. Semuanya disebarkan dengan cinta dan kasih sayang. Disebarkan kemudian di seluruh Nusantara, dan hari ini hampir 90% orang yang ada di Indonesia dari 270 juta semuanya beragama Islam. Ini perjuangan Wali Songo. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia
untuk dicerabut dari akar budayanya sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa, mewariskan peradaban adiluhung. Leluhur orang Grobogan ini orang-orang yang besar, peradaban tinggi. Lihat saja hari ini Padepokan Kisopoyono, ini begitu indah. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Coba lihat Borobudur, Bu. Bu, di Klaten banyak itu candi-candi. Di Magelang, kemudian Prambanan, Roro Jonggrang. Ini adalah menunjukkan bahwa leluhur kita di masa lalu bukanlah leluhur kelas pitik, tetapi leluhur kelas ayam Bangkok. Maka tidak boleh orang Grobogan yang turunan Bangkok, turunan orang besar, kemudian dia dianggap remeh oleh bangsa lain, dia menerimanya. Dikatakan ulamanya, kiainya, mau sepinter apapun dia, maka tetap kalau dengan habaib dia akan rendah bila berhadapan dengan habaib. Sorbannya Kiai Grobogan itu tidak ada artinya dengan sendalnya Habib. Coba lihat di YouTube, sendalnya Habib yang suka maksiat, yang suka narkoba, itu lebih mulia daripada sorban Kiai Grobogan. Apa mau Kiai Grobogan digituin? Mau apa tidak? Kalau kiainya saja sudah dianggap sebagai lebih rendah dari sendal mereka, apalagi model kayak kita. Betul apa tidak? Mau orang-orang Grobogan turunan para raja, turunan Joko Tarub, turunan daripada Nawang Wulan, seorang bidadari. Tidak ada di dunia ini bidadari turun kecuali di Grobogan, saudara. Makanya wanitanya cantik-cantik ini, ibu-ibu tua-tua nih. Dulunya cantik ini, Bu ya. Sekarang masih cantik kalau lihat dari aras. Masa iya turunan Joko Tarub, turunan Nawang Wulan, orang-orang besar, itu syarif, itu turunan Nabi itu Joko Tarub. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng khurafat, mau kiai-kiai yang pintar Fathul Mu'in cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, manistughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Manistughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Manistughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang seharusnya dia marah tapi dia tidak mau marah, wa huwa himar, maka dia adalah seekor keledai.